Makanya karbon itu juga mahal karena resiko kegagalannya itu selalu ada ya guys. Gitu. Kita kan selama ini taunya, wih karbon keren banget, ajib, gitu kan. Cara bikinnya gimana sih? Nah ini cara bikinnya guys. Oke guys, jadi setelah 1000 subscribe sesuai janji saya akan membagikan ilmu ya, bukan barang, tapi saya akan membagikan ilmu, yaitu gimana caranya membuat karbon. Oke, gimana caranya membuat karbon Kevlar? Seperti yang ini yang udah ya, ini kalau ini kan cat ya, ini udah dicat seperti ini. Terus ada juga cat ini, kalau kayak gini kan bunglon ya, tuh warnanya bisa berubah-ubah ya sesuai dengan bisa jadi kuning, merah gitu ya. Ini yang bunglon, Oke guys, kita mau berbagi tip gimana cara bikin hager ya. Ini buatan kita, hager buatan kita tuh dalamnya halus tuh guys, bintik gini ya tuh bagian dalamnya. Ini yang baru mau dipotong. Jadi ini hagernya, hager untuk ZX 4R atau ZX 25R guys. Ini kita mau buat yang karbon. Oke, kita lihat ya prosesnya yaitu pertama ini yang lagi dicat, ini yang lagi proses pemotongan. Nah ini kayak gini ya, karena kita mau karbon, prosesnya kita dari awal ya. Proses awal adalah kita ngeratain yang bekas-bekas cetakan ini, kita ratain dulu guys, kita bikin halus. Jadi ini adalah proses untuk membuang sisa-sisa dari hasil cetakan pertama ya guys. Baru dicetak ini pinggir-pinggirnya harus kita buang. Ini pun harus rapi ya guys, supaya nanti hasilnya juga rapi, karena ini sangat menentukan nanti hasilnya. Kalau ada yang kepotong otomatis nanti jadinya kan agak-agak nggak sesuai dengan aslinya ya. Oke guys, setelah dipotong jadinya seperti ini ya, rata. Ini rata, tapi memang nggak belum rata banget ya. Bagian dalamnya kita bintik ya guys, bagian dalamnya. Ini juga, ini untuk yang ZX 636. Setelah ini nanti kita buffing. Nah, ini dia alatnya untuk buffing yang ngebuffing. Nah, dalam proses buffing ini apabila kita menggunakan tangan atau manual, aduh lumayan pegel guys. Jadi kalau ada mesin buffing, lebih baik kita menggunakan mesin ini ya guys. Tapi pakai tangan pun masih bisa dilakukan, nggak ada masalah. Yang penting niat guys. Kalau niatnya kuat, pasti hasilnya hebat. Musik. Kalau masih baru keluar dari cetakan kan seperti ini nih guys. Ini yang harus kita haluskan nih guys. Good job. Nah, jadi ini adalah proses untuk membersihkan sisa-sisa cutting yang tadi ya guys. Oke, selanjutnya kita melakukan proses buffing. Jadi harus bersih dan steril dari air, terutama dari senyawa lainnya, contohnya seperti minyak atau benda-benda cair lainnya guys. Untuk bagian-bagian yang keras kita bisa menggunakan gerinda ya guys sebagai alat bantunya ya, karena buffing nggak mempan.
Lalu kita haluskan dengan bantuan amplas, kertas amplas ya guys. Bisa menggunakan amplas 60 atau 150. Sampai benar-benar rapi guys, harus rapi banget ya. Lalu jangan lupa kita lakukan double check yaitu kita cek ulang bentuk bagian-bagian mana yang belum rapi, lalu kita ulangi sampai benar-benar rapi. Yang kurang-kurang kita bisa pakai amplas nomor 150 bisa, bentuk biar bagus ya guys. Untuk menghemat durasi videonya kita cepetin aja ya guys. Jadi ini adalah proses amplas atau pembersihan bagian luar yang akan kita karbon kevlar guys. Oke guys, ini yang warna putih. Jadi untuk JTEC 25R warna putih atau untuk JTEC 4R ini bisa. Kemana nih? Open kemana? Intinya kalau soal warna bisa request ya guys, mau warna putih seperti ini atau hitam, atau mau warna ya. Jadi gitu ya guys, selain hobi motoran saya juga hobi bikin kayak gini supaya jadi istri seneng ya, nggak marah-marah guys. Hobinya bisa menghasilkan guys. Oke guys, balik lagi di Zedik Vlog. Nah, sesuai dengan janji saya akan giveaway di 1000 subscribe ya guys. Tapi saya bukan mau giveaway berbentuk barang, tapi saya mau giveaway berbentuk ilmu ya. Ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut lagi ya. Untuk pembuatan karbon, kita menggunakan bahannya bisa menggunakan epoksi khusus untuk yang plastik. Jangan lupa digosok sampai habis ya. Ini langsung kita buat dulu cairannya ya guys ya. Bahan bakunya ini bisa resin atau epoksi ya guys. Terus ini aerosil. Ini adalah aerosil. Ini aerosil. Di sini udah cok. Nih aerosil. Cok itu dulu guys. Terus ini ada pigmen warna hitam. Apa? Ya ini pigmen warna hitam. Pigmen bosan. Jangan diminum, bukan kopi guys. Ini cairannya bisa resin, bisa besi. Oke. Jadi kita bisa ambil secukupnya ya. Si pigmen hitamnya kita bisa ambil secukupnya aja. Kita aduk di sini. Ayo semua aduk. Oh, kena tangan. Rambut tuh pada basah. Yo, diaduk ya guys, kayak gini tuh. Diaduk. Aduk yang rata. Kita tambahin lagi pigmennya ya, biar pekat hitamnya. Karena kita mau buat karbon yang warnanya hitam. Kecuali kalau kita mau buat yang candy atau yang bentuk yang lain, kita bisa kasih warna yang lain. Ini kita tambah lagi biar pekat hitamnya. Ya udah. Oke.
Oke guys, ini setelah diaduk, sekarang kita masukkan aerosil. Dia kayak salju ya guys, kayak salju. Ini kita kesini. Perbandingannya bisa 1:1 atau secukupnya ya guys. Jangan terlalu dekat, jauh, mata yang jauh. Oke, tambahin lagi dikit. Udah cukup. Jangan ke baju, maaf. Enggak, udah cukup. Udah banyak. Nah, ini sampai hitam kayak gini ya. Ini kita aduk terus sampai rata ya guys. Ini kita aduk sampai rata. Ya, ini sampai rata gini. Jadi berbentuk sampai kayak lem ya. Tunggu dulu ya, ini kita aduk dulu sampai rata banget. Biasanya saya ngaduk pakai bor, cuman karena ini cuman bikinnya sedikit ya udah kita aduknya manual aja ya. Sebenarnya bisa pakai mixer atau pakai bor. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ini setelah tadi kita aduk sampai rata, ini kita siapkan ya guys ya. Tapi sebelum ini kita siapkan, kita potong dulu karbonnya. Ini karbon. Ini serat karbon. Kamera maju biar kelihatan nih. Ini serat karbon nih tuh. Ini adalah serat karbon. Nanti kita potong dulu sesuai dengan kebutuhan. Karena ini lumayan mahal bahan bakunya, jadi kita potong sesuai dengan kebutuhan. Oke, aduk lagi. Oke guys, sekarang kita langsung ke topiknya ya. Kita mau karbon ini tadi udah dicetak. Sekarang ini kita mau buat jadi karbon. Kita mau buat ini jadi karbon. Kita buat dulu polanya seperti ini. Pola. Ini aja ya. Ini kita lebihin aja mas, kita 3 jari ya. Seperti ini. Ini juga diangkat guys, terus lekuk-lekuknya diikutin ya untuk buat pola. Jangan sampai nanti malah kurang. Lebih baik lebih daripada kurang. Gak apa-apa rugi-rugi dikit, tapi hasilnya nanti maksimal kayak gitu. Oke, ini yang udah jadi, ini polanya kita potong. Jangan lupa videonya ditutup lagi guys. Ayo ikutin terus ya video ini ya, biar kalian tuh tahu, oh gitu loh cara-caranya orang kalau mau bikin karbon, caranya seperti itu. Kita kan selama ini taunya, wih karbon keren banget, ajib gitu kan. Cara bikinnya gimana sih? Nah ini cara bikinnya guys. Ini giveaway 1000 subscribe dari Zenik Alvlog. Saya mau ngebagiin ilmu yang bermanfaat guys. Minimal kita jadi tahu buat menambah wawasan bahwa oh ternyata bikin karbon kayak gini. Jadi kurang lebih nanti yang akan dipotong sebesar ini. Ini kalau masih dirasa kelebihan, kalau mau potong lagi aja. Oke guys, kita lanjut lagi ke pemotongan. Ini tadi polanya udah jadi. Ini polanya, difokusin nih di polanya. Ini bahan karbonnya kita mau potong sesuai dengan kebutuhan ya. Kita potong sesuai kebutuhan aja bre. Karena kalau sesuatu yang berlebihan itu kan kurang bagus ya. Jadi ayo fokus nih, fokus. Kamera fokus nih di pemotongan. Tuh. Oke, ini kita langsung bikin. Awas kena tangan. Boleh lah kita lebihin sedikit ya dari pola yang udah jadi tadi ya, yang dari koran. Ini kita lebihin dikit.
Jangan. Bocil. Pasti bu. Oke guys, ini udah jadi ya. Jangan putih. Oke, ini udah jadi. Ini kita simpan lagi. Karena ini mahal banget ini bahannya nih. Bahannya mahal guys, udah kayak emas. Oke, ini kita langsung pasang di sini. Sesuai dengan tadi ya pola yang udah kita buat. Ini kita bikin dulu dudukannya buat ini. Kita buat dulu dudukannya. Kurang lebih kayak gini. Oke. Karena kita bikin dua, kita potong satu lagi ya guys. Polanya agak berbeda karena ini untuk ZX 10R, yang ini ZX 636. Yuk guys, jadi ini yang tadi udah kita buat baru polanya, ini udah kita potong ya, mempercepat durasi ya, biar nggak kelamaan durasinya, biar nggak buang-buang kuota teman-teman juga, jadi kuotanya nggak kebuang ya. Oke guys, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita buat lapisan karbonnya ya guys ya. Kita siapkan dulu koas. Nah ini koas ya. Ada banyak koasnya, tapi kita cuma butuh satu koas. Nah ini koasnya. Ini cairannya ya, kita pindahin dulu ke sini untuk cairan yang mau kita gunakan. Secukupnya aja ya. Oke, kurang lebih segini. Oke, lanjut kita kasih pengeras. Di sini kita kasih pengeras. Lanjut kita aduk-aduk di sini. Diaduk sampai rata ya guys. Ini diaduk sampai rata. Harus benar-benar rata ya, biar semua bagian-bagiannya nanti bisa kering dengan sempurna. Ingat-ingat ya guys. Tuh. Diingat-ingat, diaduk sampai rata. Oke, setelah itu kita pakai koas. Koas ini kita balurkan ke semua bagian ini. Ini guys. Yang rata ya. Oke, setelah rata kita tunggu beberapa saat ya guys ya. Kita tunggu beberapa saat. Sekalian deh yang satu lagi ya. Bikinnya seperti ini guys. Kalau karbon itu memang butuh kesabaran ya guys. Jadi ekstra sabar, ekstra teliti, ekstra hati-hati. Karena apa, bahannya juga nggak murah. Untuk karbon itu bahan bakunya memang nggak murah guys. Bahan bakunya itu udah lumayan mahal. Jadi kalau sampai ada apa-apa, ada kendala kan sayang. Kita buang bahan. Makanya karbon itu juga mahal karena resiko kegagalannya itu selalu ada ya guys. Gitu. Ada resiko kegagalannya itu selalu ada. Oke, sampai rata seperti ini. Kita diamkan sampai setengah kering ya guys. Sambil menunggu kering, kita bisa cuci koasnya. Sayang kalau koasnya dibuang kan, karena dia nanti akan kering guys. Dia akan tiba-tiba mengeras. Jadi sebelum dia tiba-tiba mengeras, koasnya kita cuci dulu aja. Koasnya kita cuci ya guys, bisa menggunakan cleaner. Oke guys, tuh bersih lagi ya koasnya. Lalu tangan kita dibersihkan. Kenapa tangan kita dibersihkan guys? Karena supaya nggak lengket.
waktu kita pasang karbonnya jadi nggak lengket kalau tangan kita bersihkan. Kalau seperti ini nanti dia lengket di karbonnya ya guys. Kita bersihkan dulu nih pakai tenor. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai dia setengah kering baru kita pasang karbon. A few moments later. Oke guys, setelah dirasa cukup maka kita mulai pengarbonan di bagian hager. Oke, kita ambil potongannya yang tadi ya guys ya. Ini dia potongannya, ini hagernya, kita tempel di sini. Nah seperti itu guys. Oke, ini langsung kita tekan-tekan ya guys. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini guys. Yang ini satu lagi ya. Ini satu lagi juga sudah setengah kering. Oke guys, setelah itu kita bisa buang yang sisa-sisanya ya, ini yang kelebih. Kok dibuang? Oke. Oke, setelah selesai tinggal kita melapisinya menggunakan resin. Buat teman-teman yang mau mencoba di rumah silakan guys. Ya. Tuh ya, udah mulai kelihatan hidup ya, apa karbonnya udah mulai keluar tuh guys. Tapi belum ya, ini masih baru dasar. Ini yang untuk arem. Ini juga arem. Ini juga arem. Di sini udah mulai kelihatan tebal ya guys, jadi udah mulai kelihatan seperti kaca ya, jadi mulai mengkilat,
mulai terlihat ada dagingnya ya. Jadi karbonnya udah mulai terlihat ada di bagian dalam. Ini kita terus lapisi sampai 10 lapis ya guys, baru kita melakukan buffing atau diamplas ulang. Setelah itu bisa dipoles atau langsung menggunakan clear. Semakin tebal ini semakin hidup ya guys, efek dari karbon Kevlarnya akan terlihat semakin hidup. Oke guys, setelah itu jadi ini kita buang ya. Di sini ada bekas sisa-sisanya. Nah, ini yang hitam-hitamnya, sisa-sisa cetakan karbonnya kita buang ya menggunakan gerinda. Terus di sini masih ada kasar. Yang kasar ini nanti kita amplas menggunakan amplas kasar, lalu amplas yang paling halus. Setelah itu bisa di clear atau bisa dipoles. Ada dua cara ya guys, terserah mau yang mana. Jadi kita buang dulu ya ini sisa-sisanya ya, karena ini kan keras banget nih. Ini juga tajam nih, kalau kena tangan tuh aduh sakit banget. Ini tajam banget nih guys. Oke, jadi ini kita potong ya. Cara potongnya menggunakan gerinda ya. Harus hati-hati ya, bisa kena tangan malah bahaya. Oke, setelah ini semua rata di gerinda, setelah digerinda kita haluskan menggunakan buffing atau amplas. Bisa menggunakan amplas nomor 60 yang kasar dulu ya guys. Kita gosok. Seperti itu guys. Setelah sampingnya rata semua, bagian ini masih ada yang kasar-kasar, baru kita menggunakan amplas kasar dulu juga. Seperti ini ya guys. Atau kalau mau lebih cepat kita bisa menggunakan amplas elektrik ya, buffing. Sampai halus seperti ini ya guys. Tuh, seperti ini. Nah, ini nanti kita tiban lagi satu lapis lagi menggunakan resin bening ya guys. Oke guys, ini kita kasih dasarnya. Ya guys, setelah melalui proses-proses yang tadi udah kita lalui,
ini adalah proses yang paling menyenangkan guys, karena ini udahlah masuk ke proses akhir ya. Artinya ini udah mau selesai. Sekarang kita melakukan tahap pernis atau clear. Gunakan clear yang berkualitas ya guys, supaya keras, kuat, anti gores. Nah, setelah kita melakukan aplikasi dengan menggunakan clear, baru nanti terakhir kita masih amplas lagi menggunakan amplas 5000. Setelah itu baru kita poles. Nah, disitu hasilnya udah bisa kita pasang di motor masing-masing guys. Kurang lebih seperti ini ya guys hasilnya ya. Oke guys, terima kasih yang udah menyaksikan video ini. Semoga kalian semua selalu sehat dan barokah. Semoga kalian semua baik-baik aja. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya dengan Zenik Vlog.